Jadi selama sebulan lebih kayaknya sampai ya sedikit lah akan ada wahana di sini, jadi bisa ajak keluarga, teman-teman semuanya yang mau main wahana dan menyelami rumah Gundik yang katanya misterius. Nanti ada di bawah gitu ya. Terus thank you juga buat semua all the wonderful cast yang udah hadir di sini. Satu orang lagi belum datang, masih di jalan ya, Mas Agus Kunchoro, katanya Bintaro macet ya. Ya, itu aja sih. Mau berterima kasih juga dengan jajaran asosiat produser kita, Bapak Rama, Bapak Shankar, dan Ibu Indah, produser kita yang nggak mau tampil seperti biasa. Ya sudahlah, biarkan dia di sana. Oke, itu aja sih. Mau dari Luna? Boleh, sepatah. Secara fresh banget gimana cara membawakannya gitu, jadi mencari bentuknya. Nah akhirnya ya along the way pikiran bahwa I think ya begitu tadi Luna bilang kan, I wanna go back to my roots. Ya my roots gitu kan, film-film awal saya salah satunya kan ada salah satu film yang saya buat dulu itu kan film heist pertama di Indonesia gitu kan. Ya itu film yang waktu itu ada Mas Agus juga main di sana gitu ya. Berapa tuh, 12 tahun yang lalu lah gitu ya. Saya pengen kembali ke sana gitu kan, pengen bikin film yang fun banget, menyenangkan, tapi dengan era yang sekarang gitu kan. Akhirnya ya udah, ini film tentang si Nyai ini kita bikin, kita kemas dengan heist movie itu perampokan ya, pencurian. Ya konsepnya adalah perampok yang merampok rumah yang salah gitu kan, merampok rumah Gundik yang dibilang Gundik simpanan pejabat, ternyata Gundiknya simpanan pejabat dari alam lain gitu kan. Nah itulah, jadi keseruannya di situ. Dan sebenarnya ya di dalam cerita itu juga nggak satu plot begitu aja sebenarnya. Di situ ada banyak plotnya, ada subliminalnya, ada kekayaan lah di dalam situ, ada kekayaan di dalam film ini. Jadi it's one pack of entertainment lah. Oke, jadi itu kurang lebih ide awalnya ya, berawal dari mimpi semua itu Mbak Emas ya? Iya, awalnya banget dulu dari mimpi. Dari itu along the way terbuat konsep itu. Akhirnya sempat kita bawa ini ke beberapa studio besar di Indonesia. Ada satu studio bahkan sudah sign, tapi akhirnya karena kelamaan nggak dibikin. Terus yang satu mau bikin tapi kita kebanyakan kompromi, mau ini itu. Akhirnya kita tarik, bikin sendiri aja lah. Ini sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Akhirnya tahun lalu kita memberanikan diri, udah kita bikin sendiri. Ini film pertama dari Umbara Brothers Film yang kita inisiasi sendiri. Akhirnya di situ baru kita berjalan, kita cari pemainnya, along the way masuk partner kita dari Makara Production dan dari Room Entertainment. Baik, kalau misalnya kita pengennya dulu filmnya independen aja, film kecil, budgetnya kecil, yuk kita bikin film indie, semangatnya indie gitu kan. Tapi ternyata berhubung dia nggak bisa schedule apa segala macam, akhirnya kita nggak menemukan yang tepat. Iseng-iseng aja WhatsApp Luna kan, foto WhatsApp tuh gemeter tuh kan, dibalas dibaca kayak gitu. Alhamdulillah dibalas gitu kan. Hari kita ketemuan di Pacific Place ya. Oh di Sushi dulu, Sushi yang itu yang saya nyasar itu pokoknya. Saya nyasar pokoknya. Terus saya ke sana, terus saya bilang dia mau kita bikin heist movie, dan dia mikirnya dia mau jadi perampok, dude gitu kan. Yang jadi nyainya dipikir Maxim gitu kan. Akhirnya ya udah Luna excited banget itu jadi nyai. Ya kan? Saya aku belum tahu artinya gundik apa ternyata. Oh gitu. Ya kalau jadi nyai jadinya kucing. Ya akhirnya Luna mau, alhamdulillah. Tapi langsung production budgetnya kita kurangin karena fee-nya dia gede banget. Enggak, gue dapet fee-nya kecil banget, tapi nombok ya, masukin. Ada produser tertentu yang nombok itu biarin. Ya terus akhirnya Luna bersedia, terus dia baca dulu skenario-nya segala macam, dan langsung jalan dari sana. Jadi pertama sih ya karena seorang Luna Maya, men. Gue sih murahan aja, gue diajak main film, gue ayo aja. Gue kan bukan yang pemilih. Ya tadi lagi ngapa-ngapain juga kan, lagi di kosong. Ya itu dia.
Lagi nggak sibuk. Lagi nggak sibuk. Begitulah kira-kira. Silakan. Oke, Amerika menyerang Irak. Ya, itu aja. Itu ya benar. Jadi ada hubungannya sebenarnya dari filmnya kan. Ada. Uh-uh. Oke, langsung ke kesulitan. Apa? Tadi gua apa tadi? udah cukup terjawab. Yang pertanyaan pertama Mbak Puput. Oh, sebelumnya belum terjawab Sampura. Sorry. Bisa dijelasin sedikit lagi nggak sih Mas Anggi gitu? Time frame dan mempengaruhi karakternya gitu. Sebenarnya Oh. Ya sebenarnya awalnya banget time frame itu tuh di 2003 present time-nya gitu kan, tapi ditarik ke belakang di dalam film itu ada beberapa flashback gitu kan, itu ke tahun 90-an lah ya, 80 sekian lah gitu kan. Mengacu pada zaman itu sih gitu, pada zaman itu apa yang relate dengan itu tadi kan, istri simpanan, hubungan seorang petinggi dengan yang dari alam lain gitulah pokoknya gitu kan, dan hubungannya itu ke tahun 2003 itu apa kayak gitu. Sebenarnya ada subliminalnya di situ, ada cerita tersendirinya kenapa saya memilih di tahun itu gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, secara story itu lebih enak, lebih waktu itu kan di tahun itu belum ada smartphone gitu kan, belum ada segala kemudahan kayak sekarang gitu kan. Nah itu pengen ngebawa bernostalgia di masa-masa itu sih, zaman-zaman masih everything was so simple gitu. Jadi tema wrong place at the wrong time itu bisa lebih clear, lebih jelas terceritakan di film ini gitu kan. Jadi waktu itu pemikirannya kan kalau misalnya smartphone kan bisa gini segala macam. Jadi itu nggak mau kita hindari dulu tuh untuk film ini lah. Jadi pengen bernostalgia dengan masa-masa indah di zaman itu. Satu saya